Di dalam Islam nggak hanya musafir jauh, pergi aja memiliki hukum, apalagi memiliki musafir yang jaraknya jauh. Ya, kemarin kita udah bahas bahwa hukumnya ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudkhilana ma'ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bid taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah. Dengan nikmatnya lah alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sedikit masih mengenai tentang masalah sholat. Ya, kemarin kita telah membahas padanya sholatul musafir, ya sholat orang yang berpergian. Ya, walaupun sempat jedah ya, liburan Idul Adha cukup lama, nggak berasa waktunya. Ya alhamdulillah, ya, ala kulli hal kita bisa lagi ya, berada di sini. Alhamdulillah, itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholatul musafir. Ya, kemarin kita singgung sedikit yang mengenai, sebelum kita melanjutkan dengan bab berikutnya yaitu sholatul janazah. Ya, tidak kalanya kita sedikit lebih ngerti lagi, lebih paham lagi, kita ngulang sedikit. Ya, bagaimana ahkamul sholatul musafir? Karena musafir ini berpergian yang kita lakuin pasti setiap tahun ini pasti kita lakuin. Ya, kita akan melaksanakan yang namanya musafir biasanya. Apalagi yang rumahnya merantau. Ya, yang di sini merantau kemana, pasti dia akan balik lagi pulang. Ya, atau dia berpergian. Ya, perlu kita pelajari. Ya, biar kita tahu bahwasanya di dalam Islam itu ya ada keringanan-keringanan bagi hambanya ketika dia mengalami dalam keadaan musafir. Tapi perlu catatan, di dalam musafir itu, ya musafir ini kan berpergian jauh. Tapi ada juga yang namanya safar. Ya, safar itu pergi. Di dalam Islam nggak hanya musafir jauh, pergi aja memiliki hukum, apalagi memiliki musafir yang jaraknya jauh. Ya, kemarin kita udah bahas bahwa hukumnya ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ya, ahkamu safar. Safar ini pergi. Ya, enggak apa namanya, perginya itu enggak bertentu jauh apa-apa, pokoknya berpergi. Ya, dari tempat dia menuju tempat berikutnya itu namanya perpergian.
Ya, kalau udah melewati jarak yang sampai orang itu sampai dia menjama atau mengkosor, itu lebih lagi, itu dikatakan musafir juga. Orang yang berpergian jauh. Ya, jadi ada dekat tuh, berpergian itu ada yang jaraknya dekat, ada yang jaraknya jauh. Adapun hukum safar ini ya dihukumin mau yang dekat mau yang jauh ada hukumnya. Mau yang hanya diperuntukkan untuk yang jauh saja enggak. Mau yang dekat mau yang jauh juga ada hukumnya. Tapi nanti ada terperinci. Ya, yang jauh berapa jauhnya, berapa lamanya, ya yang dekat jaraknya semana. Nah ini. Adapun berperginya saja bisa dikatakan wajib. Ya, dia berperginya wajib bagi dia. Ya, yaitu kasafarul isqati fardil haji yang kemarin kita bahas. Yang mana orang tersebut udah waktunya untuk berangkat haji. Nah, maka bagi seorang yang udah diberikan kewajiban pergi haji, maka perginya itu adalah hukumnya bukan sunnah lagi. Ibadah hajinya juga wajib, berperginya juga wajib, harus. Makanya orang yang punya harta banyak, berlimpah, yang mana dia itu mampu dari segala hal, datang musim haji, maka dia wajib baginya untuk pergi haji. Ya, wajib perginya. Kalau ditunda-tunda nanti bahaya. Ya, kalau misal ditunda-tunda, naudzubillah bangkrut, nah jadi dosa dia ntar, nggak bisa mampu lagi. Dulu diberi kewajiban, kenapa nggak dilakuin? Nah, ini berperginya wajib. Walau umroh, begitu juga umroh. Atau litalabil ilmi wajib, atau dia itu perginya menuntut ilmu yang wajib. Dari rumah kemari ngapain? Mau belajar ilmu agama tentang sholat misalnya, itu kan wajib baginya. Perginya kalau dia nggak tahu mempelajari sholat, dia nggak paham rukun sholat, syarat sholat, wajib dia pergi untuk menuntut ilmu, datang ke hadir majelis taklim. Ya, jadi bukan berarti nggak wajib. Kapan itu diwajibkan? Bagi orang yang dikenakan kewajiban, sedangkan di situ ada yang bisa untuk memberikan pelajaran, dia nggak datang, dosa dia. Dia dosa, hati-hati, walaupun dekat. Ya, ditanya rukun sholat ada berapa? Nggak tahu. Syarat sholat ada berapa? Nggak tahu. Yang membatalkan wudhu apa saja? Nggak tahu. Nggak paham dia. Maka pas ada fasilitas di sini yang mengajari tentang sholat, mengajari ilmu agama, perginya dia menuju masjid menjadi wajib di thalabil ilmi. Ya, karena dia mempelajari ilmu yang wajib. Ya, paham? Mempelajari ilmu yang wajib. Nah, ini hati-hati, apa lagi yang jauh, dia mau yang berangkat jauh, mau ini harus. Ya, berperginya jadi wajib. Makanya hati-hati. Ya, makanya kalau kita tahu diri, oh kita nggak paham nih ilmu agama nih. Ya, alhamdulillah masjid ini difasilitasi. Subhanallah, ya banyak bener dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ya, tinggal fasilitas doang, kita datang doang kaki kita. Nah, ini datangnya kita ini bukan hanya sekedar pahala aja, wajib bagi orang yang nggak paham dalam ilmu agama. Ya, ini wajib hukumnya tuh, perginya wajib. Jadi anak kita nggak ngerti, suruh datang, karena kewajiban baginya. Ya, kewajiban. Karena kenapa? Karena kan kita diwajibin untuk melaksanakan sholat. Sedangkan kalau kita sholat itu tanpa didasari dengan ilmu, diterima nggak? Nggak diterima. Artinya dia nggak paham, ikut-ikutan sholatnya. Nah, yang mana ada agama di sini, ada ilmu ada yang ngajarin ilmu agama, maka berperginya kita ini untuk menuntut ilmu yang wajib, hukumnya wajib. Ya ini ya. Jadi harus tanda kutip, nggak hanya pergi jauh doang, nggak hanya ke pesantren, enggak. Ya, pergi kan bisa aja jarak dekat. Ya, nah ini kita harus pahami begitu. Makanya hati-hati. Ya, datangnya kita di sini berarti udah memenuhi kewajiban. Ya, wajibnya apa? Fardu ain. Wajibnya adalah fardu ain setiap orang per individual. Terus, ya yang kemarin kita bahas juga sunnah. Berperginya sunnah. Ya, seperti orang berpergian jauh di ziaratin Nabi untuk ziarah Nabi. Mau ke Madinah mau ngapain? Mau ziarah Nabi. Sunnah. Ya, ziarah Nabi nah, hukumnya dikatakan sunnah. Atau ziarah makam aulia untuk mengingat kematian, bukan mau minta. Pergi kemana? Keluar Batok mau minta biar naik jabatan, itu syirik gitu, nggak boleh, haram perpergiannya.
Ya, keluar batang ngapain? Nah, biar kita mengingat mati, biar kita jadi semangat lihat orang soleh gitu. Sunnah dia berpergian. Nah, apalagi ziarah Nabi sunnah dia dapat pahala. Ingat apa? Ingat kematian, ingat ini, ingat supaya meningkatkan derajat kita, semangat belajar kita karena ini orang soleh nih, masya Allah gitu. Ya. Tapi kalau berperginya mau naik jabatan, ada begitu ya. Perginya biar dapat kaya, dia bawa wali songo, mau ngapain? Biar saya digolin nih gini nggak boleh, syirik hukumnya, haram, hati-hati. Ya, kita datang ke sana untuk ziarah. Ya, ziarah ngapain? Ingat mati. Ziarah kenapa? Karena disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah orang-orang yang benar, yang soleh. Nah, ini sunnah hukumnya, pahala baginya. Berperginya pahala. Atau wasilaturrahim, berperginya untuk silaturahmi. Ya, berperginya dia menuju dari rumahnya mau ngapain? Mau silaturahim ke saudaranya. Ya, menyambung tali silaturahim. Sunnah, pahala dia. Pahala terus mendapatkan dia. Nah, ini. Atau kadang-kadang mubah. Ya, mubah ini seperti orang kasafari tijarah, berperginya untuk berdagang. Dia pergi untuk berdagang. Tapi kalau dia niatin untuk nyari nafkah, itu lain hal lagi. Dapat pahala. Berpergi mau kerja, mubah hukumnya. Tapi kalau dia niatin dalam rumah, saya bekerja ingin menafkahkan anaknya, perginya dapat pahala, jadi sunnah. Iya, perginya dapat pahala. Makanya kalau kita pergi mau tijaro atau mau kerja, niatin di dalam hati kita, ya, saya pergi dari rumah ini ninggalin keluarga untuk mencari nafkah, untuk kebutuhan harta yang halal untuk keluarga kita. Perginya kita dari keluar rumah itu mendapat pahala. Kalau pergi begitu aja, nggak dosa, nggak dapat pahala, nggak apa-apa, mubah. Kita pergi aja udah, ya ke kantor udah, nggak dapat dosa, nggak dapat pahala, mubah hukumnya. Atau kita dagang aja keluar rumah, bawa pikulan dagang udah begitu aja, nggak ada niat apa macam-macam, cuma mau dagang doang, ingin dapat keuntungan aja. Perginya itu tidak berdosa dan tidak berpahala. Tapi kalau perginya dia mikul atau dia dorong atau dia macam-macam, ya niatnya untuk menafkahkan saudaranya lain cerita. Ya, untuk menafkahkan anak-anaknya itu jadi pahala. Keluarnya mendapat pahala. Jadi harus tuh, ya kita harus batasi seperti itu. Nah, tijaroh seperti berdagang. Atau berdagangnya niatin ngikutin Nabi. Nabi dulu dagang, walaupun dagangnya beda. Yang penting intinya perdagangan dah, ya dapat pahala, ittiba namanya, lain lagi. Jadi tergantung innamal a'malu biniat. Makanya kalau kita lakuin hal-hal yang mubah, niatin yang baik. Makan hukumnya mubah. Kita makan nih mubah. Ente makan nggak dapat pahala, ente nggak makan nggak berdoa. Asalkan makannya dengan makanan yang halal, ya, zatnya halal, dapatnya sebabnya halal. Ente makan nggak dosa, nggak paha. Tapi kalau kita niatin, ya niatin baca bismillah, dengan niatin semoga saya mau makan ini, ibadah saya jadi kuat, jadi semangat, jadi begini, niatin banyak, berkat niatnya itu dia mendapat pahala. Ya, jadi kalau mubah itu harus minimal. Kalau yang mubah, apalagi yang sunnah ya, lebih-lebih ya, ditempelin dengan minimal. Kalau kita nggak niatin, baca bismillah. Ya, baca bismillah. Ngangkat tempat ke tempat yang lain, bacanya bismillahirrahmanirrahim. Biar dapat fadilah keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga makruh. Ya, kadang-kalanya berpergi kita makruh. Ya, kalau makruh apa? Apabila dikerjakan nggak dosa, ya dikerjakan, tapi ditinggalkan dengan sebab dia begitu ditinggalin, dapat pahala, ya dapat pahala. Itu makruh hukumnya. Ya kalau dalam arti bahasanya yang dibenci, orang nggak suka dengan hal tersebut, maksudnya begitu, makruh. Ya seperti apa? Kasafari tijarah fi aqbanil maut. Ya, seperti orang mau pergi dagang. Ya, dagang apa ya? Dagang kain kafan. Dia pergi dari rumahnya keluar ngapain? Dagang kain kafan. Ya, dengan dia dagang kain kafan, jadi perginya jadi makruh. Kenapa? Ya orang kan biasanya kalau orang dagang kain kafan kan apa ya? Nginginin orang
Ini sepi bener, yang mati nggak ada apa ya, ya kan? Jadi menginginkan orang untuk mati itu nggak boleh, makruh. Dia doain orang untuk mati nggak boleh, makruh hukum gitu. Iya, nggak boleh baginya. Mana nih jualan kembang misalnya, kembang mayat misalnya, tumben nih, iya nggak ada nih misalnya kafan gitu. Kalau kembang masih umum lah, orang bisa bakal pengantin, misalnya yang lain. Kalau kain kafan udah jelas, ya haram nggak haram, halal. Ya, cuman hukumnya makruh. Berperginya karena zatnya menjual kain kafan itu makruh, berperginya juga makruh. Ya, jualan rokok. Nah, jualan rokok gimana itu? Dua. Kalau yang ngomong makruh jadi makruh jualannya. Kalau yang mengatakan haram ya jadi haram. Ini jual barang haram ya. Tapi ada makan makruh. Ya. Nah, jadi yang zatnya makruh jadi otomatis berperginya jadi makruh. Ya. Terus wah haram. Seperti haram, dia pergi haram, bukan musafir jauh aja, pergi gitu ke warung misalnya, kan pergi itu namanya, ya keluar dari rumah tuh berpergi namanya, ya bahasa kasarnya, walaupun dekat gitu, ya bisa dikatakan haram, nggak boleh, apalagi musafir, kasafari zauja min ghairi izni zaujiha, seperti perginya istri tanpa izin suaminya. Ya keluar aja begitu, ya nggak dapat izin dulu dari suaminya, maka hukumnya apa? Hukumnya haram, nggak boleh. Ya, istri harus izin dulu, walaupun ke warung, walaupun ke warung doang, nggak ada ke doang-doangan, nggak boleh dari pintu rumah itu kalau mau keluar harus izin dulu, harus kecuali lakinya udah ngomong, ya lakinya udah ngomong, udah nggak apa-apa yang dekat-dekat, nggak usah izin. Ya, saya izin nggak apa? Nah, ini nggak masalah. Kalau lakinya diem aja. Apalagi syaratin jangan keluar, nggak boleh keluar. Hati-hati. Walaupun apa? Walaupun orang tuanya yang nyuruh. Pernah di zaman Nabi kita Muhammad SAW ada seorang lelaki, sahabat Nabi, ngomong dulu kepada istrinya. Katanya apa? Wahai istriku, aku ini ingin perang di jalan Allah. Kamu jangan keluar sampai saya kembali. Bayangin, kamu jangan keluar sampai saya pulang. Oh, perang itu kan berbulan-bulan. Yang jelas sudah difasilitasi. Ya, bukan nyuruh doang, jangan keluar tapi nggak ada beras, nggak ada ini, kesian itu. Ya, keluarnya karena darurat itu lain cerita. Ini udah difasilitasi semuanya. Tapi kamu jangan keluar. Subhanallah, di pertengahan dari itu, sebelum balik dari peperangan tuh suami itu orang tuanya sakit keras tuh istri. Sampai keluarganya datang. Kesian bapak kamu jenguk, ya bapak kamu mungkin teriak-teriak namanya kali, ya saya nggak diizinin, nama siapa? Sama suami saya, katanya nggak boleh keluar sampai dia kembali. Ya Allah, ente begitu amat, kata keluarganya kan begitu ya, sampai meninggal dunia. Itu bapaknya sampai meninggal dunia. Bapak kamu terakhir yang dilihat. Kesian, ente anak apaan begini? Bayangin tuh. Orang kan secara realita, secara logis kurang ajar. Secara apa ya? Secara akliyah yang lahirin orang tua ente sendiri. Di akhir haji, di akhir umurnya sampai meninggal kamu lihat. Tapi ngomongnya nggak bisa. Saya ini disuruh sama laki saya atau apa? Diem di rumah. Nggak boleh keluar sampai laki saya pulang. Izinnya begitu, saya nggak diizinin. Tetap begitu. Ya, sampai bapaknya dikubur, sampai udah selesai. Tidak lama kemudian, setelah udah pemakaman udah lama, suaminya baru datang. Karena peperangan itu kan gak sehari dua hari, kadang-kadang bisa sebulan, 2 bulan. Ya, karena perjalanan juga jauh. Ya, untung aja, alhamdulillah nggak syahid. Ya, matinya adalah masih nggak meninggal. Akhirnya menang, datang ke istrinya cerita. Ya bayangin, ya kak gimana nih, saya boleh izinin nggak mau jengukin bapak saya meninggal? Kapan? Kaget lakinya. Kenapa kamu nggak sono aja? Saya izinin kalau begini, itu jelas kan? Padahal lakinya udah izinin. Kalau masalah ini kan masalah lain, bukan masalah-masalah yang biasa. Ya kalau kamu kan ngomong sampai saya kembali, saya pulang. Ya akhirnya ya udah datang aja, ya Allah, jadi nggak enak. Lakinya jadi serba salah. Tersebarlah akhirnya berita itu sampai telinganya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terdengar dengan Nabi Muhammad berkata, ketahuilah ya, beruntung orang yang meninggal tadi, orang tua tadi apa ya?
telah dimasukkan surganya Allah berkat kesolehan anaknya yang berbakti kepada suaminya. Bayangin tuh, berkat dari anaknya yang soleha, bapaknya jadi selamat, nggak diazab kubur, jadi selamat di alam barzah sampai di akhirat. Artinya apa? Husnul khotimah, dapat anak yang benar-benar berbakti, soleha, berbakti pada suaminya. Nah, makanya dikatakan berpergian ya istri tanpa izin dari suaminya, maka hukumnya haram. Ya, nggak izin, apalagi nggak diizinin, nggak enak kondangan gini. Kalau laki harus mentang-mentang begitu, harus tahu diri juga, nggak enak begini. Udah, kalau nggak diizinin udah selesai. Ya, udah selesai. Ya, udah, gak usah macam-macam, gak usah batas ini, udah selesai. Sami'na wa ata'na, selesai. Ya, ini perintah agama. Nah, ini hukumnya, kadang wajib, kadang sunnah, kadang makruh, kadang haram, kadang mubah dalam berpergian. Ya, nah ini syaratnya untuk berpergian yang jauh, yang mana bisa dijamak, dikosor maksudnya. Apa? Harus 83 km. Kalau di sini 82 km lebih dah. 82 km jaraknya. Itu bisa dijamak dan dikosor. Dikosor ini artinya yang sholatnya 4 menjadi 2. Seperti duhur, asar, dan isya. Ya. Syaratnya yang rubaiyah rakaatain sholatnya ayyakuna safar mubahan. Ya, boleh itu dijamak, dikosor, orang berpergian jauh, dengan syarat berpergian itu minimal perginya itu pergi yang mubah. Tadi kan udah dikatakan tuh, ya berpergiannya yang mubah, mau dagang ke, mau jalan-jalan ke, terserah. Ya, yang penting berpergiannya berpergian yang mubah. Mubah apa ya? Kalau dia pergi nggak dosa, dia nggak pergi juga nggak dapat pahala. Arti nggak dapat dosa, nggak dapat pahala, terserah dah. Ya, serah dia, itu mubah. Pergian jauhnya, mau ke Bandung, mau ngapain? Ya, mau ke Bandung, mau main doang gitu, mau main aja. Ya udah, mau ngirup udara di sana, ya pergiannya itu mubah namanya. Boleh dikosor, boleh dijamak. Ya, wa niyatil qasra inda tahrum. Nah, kalau misalnya kosor, niatnya setelah takbiratul ihram. Ya, an yakuna salatul muaddah. Ya, begitu juga sholatnya itu harus sholat yang awal, yang apa? Yang sekarang, bukan sholat qodho. Muntah-muntah musafir, dia pengen qodho sholat yang dulu ditinggal. Wah, mumpung dua-dua nih, kita dua aja dah, qodhonya nggak boleh. Ya, harus yang sekarang. Ya, kalau sekarang di waktu isya, ya boleh kita jamak. Sekarang maksudnya, kalau orang yang berpergian jauh di waktu ini. Ya, awqatahul safar ila qudiyati. Wala yaqtadi an-nasir bil mutim. Wala yaqtadi al-qasiru bil mutim. Ingat, syaratnya ini sedikit ngulang. Bagi seseorang yang qasir, yang dia mau ingin mengqasar, tidak boleh dia mengikuti orang yang sholatnya sempurna. Ya, kita misalnya di rest area nih, ya di Bandung di rest area, kan jaraknya udah sampai 82 km misalnya. Kita udah mau musafir sono, mau ke Cirebon ke, ya kita mampir ke masjid misalnya, mau sholat, ya pas kali sholat kita niatnya mau qasar, ya nggak boleh ngikutin orang yang imam yang apa, yang mutim, yang sholatnya sempurna. Ya, jangan ikutin. Jadi kalau yang sempurna 4 rakaat, kita niatnya qasar. Ya gimana caranya? Ya, nggak boleh. Kalau bisa, ya udah kita sholat, setelah dia sholat, kita sholat sendiri, berdua, bertiga atau sendiri. Kalau tidak, kita mau sekalian ngikutin, nggak apa-apa. Ya, kalau kita nggak mau qasar, nggak masalah ngikutin. Atau kita jadi imam. Ya, kalau jadi imam nggak masalah. Yang musafir yang jadi imam, dia niatnya mau qasar, tapi makmumnya mau sempurna, nggak masalah. Ya, kalau yang makmumnya, kalau ininya udah salam, yang makmumnya diri sempurnakan lagi. Kalau dia yang 4 rakaat, ya. Kalau yang 3 nggak ada masalah, ya. Yang 2 juga nggak ada masalah, seperti sholat maghrib atau sholat subuh, ya nggak masalah. Mau imamnya yang mukim ke, yang ini, ya, karena nggak ada qasar. Qasar itu yang tadinya 4 menjadi 2, ya. Nah, ini 10 menit. Jaraknya biasanya kita nanya nih, jarak musafir berapa sih? Ya, 3 hari di luar berangkat dan pulang. Ingat,
3 hari itu di luar berangkat dan pulang, nggak dihitung perginya, nggak dihitung pulangnya. Kalau misalnya kita hitung-hitung bisa hampir 4 hari, mau 5 hari lah ya, perjalanannya itu belum masuk hitung tuh, tapi udah bisa kalau udah ngelewatin 83 meter udah jatuhnya. Tapi lamanya itu 3 hari tidak diikuti dengan pergi dan pulangnya ya. Jadinya kalau kita di Sukabumi misalnya, atau kita nginep sehari, masih bisa kita di kosor. Tapi kalau udah seminggu di sono, ini lain lagi ceritanya. Kita sama orang yang ada di sono, jadinya sholatnya sempurna. Boleh, gitu. Nggak boleh kalau udah seminggu, 2 minggu, udah sebulan. Kalau masih 2 hari di sana masih boleh kita kosor di sana. Iya, boleh jamak, boleh kosor. Tapi kalau udah lewatin dari jarak 3 hari ke atas, udah berarti udah selesai. Selesai apa? Selesai yang namanya dia mau kosor seperti itu. Kalau dia 3 hari kan, terus ulangi lagi masih boleh. Jadi nggak dihitung ya. Jadi 3 hari itu selama dinetep di situ. Ya, selama dinetep di situ hitungannya pas dia sampai di situ tuh. Ya, sekarang jalannya maghrib misalnya, sampai besoknya kan, nah dihitung tuh besoknya 1, 2, 3. Nah, itu mau pulang lagi nggak terhitung, lain lagi. Jadi kalau misalnya dipindah lagi ke tempat yang lain, musafir lagi, hitung lagi sampai situ, hitung lagi 1, 2. Jadi kalau dipindah-pindahan, makanya ulama ada selama seumur hidupnya itu, karena dia sering musafir pindah sono kosor mulu, dijamak mulu sholatnya. Ya, nggak pulang-pulang, pindah sono lagi. Itu udah mukim di sini 2 hari, 3 hari, pindah lagi, musafir lagi tuh, hitung lagi sana, pindah lagi ke sono, hitung lagi, pindah lagi. Ya, kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang enggak kan. Kita kan udah 2 hari, 3 hari pulang aja, balik ke rumah. Ya, itu jaraknya. Ya, adapun berikutnya adalah sholatul janazah. Ya, sholatul janazah itu dia fardhu kifayah. Hukumnya adalah fardhu kifayah. Ya, sholat jenazah, sering kan mensolati jenazah, hukumnya apa? Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya, kalau fardu ain dia sangkut pautnya dengan personal sendiri. Misalnya kita nggak lakuin, ya dosa untuk kita lakuin, pahala untuk itu fardu ain namanya. Kayak seperti sholat 5 waktu. Ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu fardu ain. Bagi orang yang nggak sholat, ya bagi dia yang dosa, yang nggak sholat. Kalau kita sholat, kita dapat pahala. Yang lain nggak ada urusan. Yang ngelakuin itu fardu ain, yaitu yang dapat pahala. Yang ninggalin itu yang dapat dosa. Itu fardu ain. Ya, jadi fardu itu sama dengan wajib. Kalau kita dalam artiin wajib dah. Apabila ditinggalkan dapat pahala, dapat pahala, tinggalkan, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Maaf ya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Itu fardu, namanya wajib, fardu ain. Adapun sholatul janazah itu hukumnya fardu kifayatin. Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya apa? Kalau ada 1 orang yang nyolatin, yang lain gugur. Ada orang sholat jenazah nih, nggak ada yang nyolatin, 1 kampung. Ya, nggak ada yang nyolatin, masya Allah. Ya, nggak mau. Kalau dia yang jelas orang Islam. Ya, apa? Dosa 1 kampung semuanya. Tapi kalau ada 1 orang yang nyolatin, yang lain jadi nggak dosa, gugur gara-gara dia. Jadi nggak jadi berdosa gara-gara dia. Atau nggak ada yang mandiin mayit. Ya, nggak ada yang mandiin. Ya, sama sekali nggak ada yang mandiin, dosa 1 kampung itu semuanya berdosa. Tapi kalau ada 1 orang yang bisa mandiin, ya makanya gugur semuanya. Jadi apa? Yang lain 1 kampung nggak jadi berdosa sebab gara-gara dia. Nah, ini namanya fardu kifayah. Ya, hukumnya fardu kifayah seperti itu. Jadi cukup hanya 1 orang yang lakuin, yang lain gugur. Ya, arti gugur apa? Tidak berdosa. Kalau fardu ain kan lain. Kalau misalnya aneh ngelakuin, aneh dapat pahala. Yang lain yang nggak lakuin nggak dapat pahala. Gitu, sendiri. Ya, perbanyak dia ibadah, berarti dia sendiri ibadahnya paling banyak pahalanya. Itu fardu ain. Kalau fardu kifayah nggak begitu. Seperti sholat jenazah, hukumnya fardu kifayah. Ya, itu hukumnya fardu kifayah. Ya, atau idza kana al-maitun musliman, apabila yang mayitnya itu, yang meninggal itu orang Islam. Tapi kalau yang meninggalnya orang kafir, ya enggak.
Gak ada yang nyolatin, sama orang kafir nggak boleh disolatin, gimana caranya? Yang meninggal dengan syarat orang Islam. Ghairu syahid, ya, selain matinya mati syahid. Syahid ini terbagi menjadi dua. Ada syahid di dunia, ada syahid fil akhirah. Ya, ada syahid di dunia, ada syahid fil akhirah. Ya. Nah, biasanya kalau syahid, syahid yang dikatakan di sini adalah syahid fil akhirah, fi dunia al akhirah. Ya, seperti apa? Syahidul ma'rakah. Syahid di jalan Allah. Akhirat, syahid akhirat namanya. Syahid di jalan Allah. Ya, syahid di jalan Allah artinya di perang untuk membela agama Allah. Seperti para nabi itu, sahabat nabi dulu kan pada saat itu ya, melawan orang kafir Quraisy atau orang-orang Yahudi yang membangkang kan, ya, perang di jalan Allah. Kalau meninggal itu namanya syahid. Ya, syahid di jalan Allah, syahid di jalan Allah. Ya. Nah, orang perang atau membela tanah air, syahid juga itu. Ya, untuk menegakkan. Nah, syahid fil akhirah itu mana? Fayahrumu taksin, maka haram untuk dimandiin. Jadi kalau ada orang yang berperang di jalan Allah, nggak boleh dimandiin. Ya, nggak boleh dimandiin. Kalau mandiin haram, hukumnya dosa. Ya, watahrumus sholah, nggak boleh disolatin, dah. Kuburin aja selesai. Itu syahid fil akhirah. Sahabat Nabi ketika meninggal di dalam perang di jalan Allah, udah dikuburin sama Nabi, nggak usah disolatin, nggak usah dimandiin. Ya, jangan dimandiin. Darahnya sebagai saksi. Udah pahala, udah bakal jannah. Ini syahid. Kalau syahid di dunia apa ya? Ya, seperti, nah ini wajib mandiin. Syahid apa? Syahid kan ada dua. Syahid di dunia seperti orang tabrakan. Ya, ya, tabrakan. Nah, itu kayak kemarin kan yang mau ke hall bersihkan, ada sahibannya tabrakan, bro. Ya, itu syahid itu. Ya, meninggalnya dalam tabrakan itu syahid. Tapi kalau bagi itu dimandiin, disolat, karena beda mandinya dalam syahid di dalam peperangan beda. Tetap dimandiin, dibersihin, disolatin, dikuburin dengan kafan ini semuanya dan yang lain-lain. Ya, seperti orang yang mati normal begitu. Tapi syahid. Ya, syahid itu kan bisa jadi orang yang jatuh dari atas, meninggal, itu syahid. Tapi semua itu innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Kalau dia kan niatnya baik, ingin hadiri hall, ya, tapi di tengah jalan, naudzubillah, ya, yang kita tidak inginkan, tabrakan. Nah, ini syahid dia. Ya, syahid. Seperti yang FPI itu yang itu tuh tembakin begitu, syahid itu. Yang begitu-begitu matinya mendadak begitu, syahid. Ya, syahid jatuh, tabrak. Naudzubillah, ini kata Nabi itu. Bahkan tiba-tiba sakit perut, kram, meninggal, syahid juga. Tapi bukan syahid semacam yang orang berperang di jalan Allah. Kalau perang di jalan Allah itu syahidnya nggak boleh dimandiin, nggak boleh apa ya? Nggak boleh disolatin. Tapi kalau yang model kayak begitu-begitu tadi sama seperti manusia yang meninggal pada umumnya, dimandiin dan disolatin. Ya, ini gue syahid, maksudnya syahid yang jalan perang di jalan Allah. Ya, yang mana nggak boleh kita mandiin dan tidak boleh kita sholatin kalau syahidnya seperti itu. Ya, waskutu bidzakarin wahidin wa yaskutu farduha bidzakarin wahidin la nisbatin ma'a wujudihi. Ya, begitu juga yang nyolatin itu dikatakan wajibnya itu zakar, laki-laki. Ya, tidak ada perempuan, walaupun ada tidak terhitung artinya kalau perempuan. Jadi yang nyolatin itulah laki. Ya, begitu juga yang nguburin juga laki. Ya, perempuan nggak usah ikut, makruh hukumnya. Bahkan bisa jadikan haram. Gue pakai apa? Krolet perempuan, nggak usah. Perempuan tuh di rumah aja udah. Ya, istrinya ikutin, orang tua nggak usah. Yang nguburin udah anak laki-lakinya, laki-laki aja, nggak boleh, haram kalau bisa. Apalagi kalau sampai merintih, sampai nangis, sampai itu lain cerita. Karena mungkin di dalam perempuan beda jiwanya. Kalau laki usia tegar, masih kuat. Tapi kalau perempuan kadang-kadang kan juga, ya, banyak yang nangis melihat suami tercintanya yang dikubur ini akhirnya pingsan begini, repot jadi hukumnya. Bukan ngurusin jenazah, urusin dia jadinya. Ya, makanya nggak boleh. Ya, yang perempuan itu suruh di rumah aja. Ya, suruh di rumah. Kan udah dilihat di rumah, udah perpisahan di rumah terakhir. Nggak usah datang lagi, nggak usah. Nanti ziarah juga. Sebenarnya nggak dianjurin perempuan aslinya.
Iya, bisa bahaya, bisa menyebabkan fitnah. Ya, tapi kalau untuk sekali-sekali untuk ini nggak masalah. Iya, nggak masalah. Datang dah untuk ziarah, untuk mau ingat mau ini nggak masalah. Tapi kalau untuk menyebabkan yang lain-lain bisa jadi haram. Ya, nah ini ya yang nyolatin laki. Ya, walaupun ya la niswah ma'wujudihi, tidak ada perempuan ya. Walaupun perempuan itu ma'wujudihi, walaupun ada. Ya, jadi tidak terhitung. Yang dihitung itu jumlahnya laki-laki. Yang wajib itu laki-laki. Wa kafiyatuha, gimana kafiyatuhanya? Caranya di dalam sholat janazah, ya, an yanwiya sholata ala hadhil janazah, masalan fardu kifayatin arba'at takbirat. Ya, dia sholatnya 4 takbir. Ya, 4 takbir. Kita udah tahu tuh, takbirnya ada 4. Ya, wa yukabiru takbirul ihram wa yaqra'ul Fatihah. Ya, takbiratul ihram wa yaqra'ul Fatihah ba'daha. Habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia baca surat Fatihah. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, baca surat Al-Fatihah. Itu takbir yang pertama. Summa yukabiru tsaniyan, kemudian takbir yang kedua, fa yusalli 'alan nabi, baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqalluha Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali. Paling sedikitnya kita baca salawat apa? Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali. Itu paling sedikit, paling ringkas. Ya, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali. Ya. Atau akmaluha, kalau sempurnanya kita mulai bisa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina boleh. Tapi paling sedikitnya Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali, itu paling sedikit. Ya. Atau kalau mau sempurna apa? As-shalatul Ibrahimiyah, salawat Ibrahimiyah. Ya, tahiyat akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, itu sempurna itu. Baca apa? Salawat Ibrahimi. Nah, Ibrahimiyah. Ya. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Tapi tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu sunnahnya. Ya, summa yukabbiru tsaliyan fa yad'ul mayit. Kemudian takbir yang ketiga. Yang pertama kan takbir yang pertama baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua baca shalawat ala nabi. Takbir yang ketiga apa? Wa yad'uhu. Ya, wa yad'u lil mayit. Fa yad'u lil mayit. Maka doakan yang meninggal. Doanya. Ya, wa qaluha Allahumma ighfir lahu warhamhu. Paling sedikit kita baca Allahumma ighfir lahu warham. Nah, kalau nggak hafal itu aja, Allahumma ighfir lahu warhamhu, udah gampang kan ngapalinnya. Ya, kalau salat mayit Allahu Akbar, imam kita ikutin Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, imam Allahu Akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi, boleh sedikit boleh. Terus imamnya Allahu Akbar, kita ikutin Allahumma ighfir lahu warhamhu. Udah cukup, nggak apa-apa, paling sedikit itu. Itu kalau yang mayitnya itu laki-laki. Kalau yang mayitnya perempuan, jangan hu, ganti ha. Allahumma ighfir laha warhamha. Kalau laki yang mayitnya perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha, ada haknya. Ya, Allahumma ighfir laha warhamha. Ya, itu yang perempuan. Ya, sholatnya bagi imam juga beda. Ini kurang batangnya. Kalau yang laki itu di kepala, kalau yang perempuan di tengah, itu yang imamnya. Ya, tengahnya. Makanya dikasih unjuk tuh, biasanya ditandain tuh. Kalau yang laki tuh, kepalanya ditandain pakai apa, pakai bunga, pakai apa, biar ketahuan. Jangan sampai dari kaki. Ya, itu sunahnya gitu, nggak apa-apa. Bukan syarat tapi. Terus apa lagi? Summa yukabiru rabi'an. Kemudian takbir yang keempat, wa yusanni ayaqra'a ba'daha adil ayat. Yang keempat itu sama, kita mau baca doa, nggak apa-apa. Ya, baca yang tadi. Ya. Kalau yang panjang bisa, apa yang pendek bisa. Yang banyak baca apa? Ayat aja. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Itu kalau kita hafal, ayat aja baca atau baca doa aja lagi. Allahumma ighfir lahu warhamhu, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa kita baca doa lagi, enggak masalah. Itu yang pendeknya. Kalau yang panjangnya kan banyak. Ya, yang panjangnya hafalin dah. Kalau yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa asib adkhalahu wa ghsilhu bil ma'il thadi wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Terus abdilhu terus, itu kalau yang panjang. Ya, tapi kalau kita enggak hafal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu
udah cukup aja segitu. Yang keempat segitu aja nggak masalah, ngikutin aja itu. Ya, atau diem nggak masalah. Ya, tapi kalau bisa berdoa. Ini takbir, empat takbir. Ya, tidak dengan apa? Tidak dengan sujud, ruku, mau tahiyat, nggak seperti sholat yang lain. Dia diri, ya diri. Jangan sampai sujud ntar. Ya, itu udah alasan. Pas kenapa ente sujud? Dosanya kegedean. Ya, gitu juga ya. Itu sih alasan itu ya. Itu sih orang. Ya, terus summa taslimatain. Kemudian setelah takbir yang keempat, salam. Al-ula fardun, salam yang pertama wajib. Ya, wa tsaniyah sunnatun. Salam yang kedua sunnah. Jadi salamnya ada beda. Kita baca kalau mau sholat kan assalamualaikum warahmatullah, ya kan gitu kalau sholat. Tapi kalau mayit ada dua versi. Ya, kita boleh nyebutin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu harus tuh sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau wabarakatuhnya itu sir, nggak keras. Assalamualaikum warahmatullahi gitu, warahmatullahi wabarakatuh. Tetap, tapi nggak bersuara. Ya, tapi kalau kita mau bersuara nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Jadi suaranya kan kecil, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu khusus bakal yang mayit. Tapi kalau sholat nggak usah assalamualaikum, ya assalamualaikum, ya waalaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu kalau sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, nggak usah pakai wabarakatuhnya lagi ya. Kalau sholat biasa itu khusus. Yustaratu fi shalah al mayit at-thahara. Tapi tetap syaratnya kalau kita melaksanakan sholat jenazah harus at-thahara anil hadas, suci dari hadas juga. Ya, jangan mentang-mentang sholat jenazah belum nggak punya wudu dia sholat, nggak boleh, harus berwudu dulu, bersuci dulu. Ya, dari hadas kecil maupun hadas besar. Jangan sama aja, enggak lah, itu urusannya sholat. Ya, urusannya sholat. Kalau sholat ya harus dia itu memiliki hadas, ya, memiliki apa? Suci dari hadas. Ya, walau khobas yang lain-lain, ya, dari najis, dari apa, harus bersih baju kita, nggak boleh sembarangan. Ya, wasatrul aurah, harus tertutup auratnya. Ya, nggak boleh auratnya itu terbuka, ya, tanggung. Wastibalil kiblah, menghadap kiblat. Jadi nggak sembarangin sholatin mayit asal-asalan. Kita cari kiblatnya dulu. Oh, kiblat sini. Kalau di masjid itu ketahuan. Ya, harus menghadap kiblat. Ya. Qadima al mayit al hada an yakuna ba'da dhuhri ghusl tayammum. Nah, dan itu dilakukan ba'da dhuhri bi ghusl tayammum, atau setelah dia itu disolatin, dimandiin. Jangan sebelum dimandiin udah disolatin. Mandiin dulu, dibersihin dulu. Mayitnya itu udah dimandiin, baru dia sholat. Untuk rahu qabla takfin, tapi makruh habis dimandiin langsung disolatin, sebelum dikafanin itu langsung disolatin, belum dikafanin nih masih digituin aja, hukumnya makruh. Jadi kalau bisa gimana ya, udah selesai, udah dimandiin, udah dikafanin, udah dibungkus semuanya, baru kita sholatin. Jangan belum dimandiin udah langsung sholatin, atau belum dikafanin kita udah dimandiin kita langsung sholat, makruh hukumnya. Ya, kalau makruh berarti sah, tapi makruh hukumnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ladha صرفنا فتب علينا توبة تكسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي مولدينا والآل والإخوان وسائر الأهل وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجود من نال بك بسبب الناب المصطفى نادى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد وآله وصحبه
sahbihi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.